Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lidhala biridallah ta'ala wa li syabani rasulillahi wa li ijabati rasul al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع أصحابه الكرام والأقوال من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والتابعين والعلماء العاملين والمرسلين من المخلصين مع جميع الملائكة المقربين خصوصا ملائكة الأنبياء وجميع جنوب وجميع الإتعالي خصوصا إلى سلطان الأولياء الشرع بالقادر أجل المقدس الباطل العزيز ولسائر ولدعاء خصوصا ولصحاب ولجميع علمائنا من وإمتهم وجميع أساتذتنا ومعلمنا ومشايخنا ورب روحنا سمع يا عبد الله سمع يا عبد الرحمن عبد الله سمع يا عبد الله سمع يا عبد الرحمن شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. خصوصا إلى جميع من صدق أعمالهم لابن هذه المجلس ولابن هذه المدرسة دار السلامة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب زدنا علما نافعا ورزقنا. قال المصنف رحمه الله نفعني وإياكم بدورين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun utawi kila fasal suci. Faslun utawi kila fasal suci. Fil adiyati dalam bab donga. Fil adiyati ing dalam bab donga. Qala dawuh sinten Nabi. Qala dawuh sinten Nabi alaihi ku tetep ing atase Kanjeng Nabi. As-sholatu tawi sholat ta'zim. As-sholatu tawi sholat ta'zim. Wassalamu lan keselamatan. Wassalamu lan keselamatan. Ya Ali, ya Ali. Idza dakhalta nalikane manjing sapa sira. Idza dakhalta ing dalem nalikane manjing sapa sira al-masjid ing masjid. Fabda monggo ngawitana sapa sira. Fabda monggo ngawitana sapa sira. Birijlika kelawan sikil sira. Birijlika kelawan sikil sira al-yumna kang tengen. Wa dhala lan metua sapa sira. Wa dhala lan metua sapa sira birijlika kelawan sikil sira al-yusra kang kiwa. Birijlika kelawan sikil sira al-yusra kang kiwa. Ya Ali, ya Ali. Alaika ku tetep ing atas sira. Ya Ali, ya Ali.
alaika iku tetep ing atase sira di surat Yasin kelawan maca surat Yasin. Di surat Yasin kelawan maca surat Yasin. Sobahan ing dalam waktu esuk wa masaan lan waktu sore fa inaman mongko satu menewong qara'a fa inaman mongko satu menewong qara'a iku maca sapa man ing Yasin atau surat. Qara'a iku lamun maca sapa man ing surat. Kadzalika kaya mungkono-mungkono mau, yaitu sobahan wa masaan maksudnya. Kadzalika kaya mungkono-mungkono mau, kana mongko ana sapa man. Kana mongko ana sapa man. Ana iku fi amanillah ing dalem. Iku fi amanillah ing dalem perlindungane Allah Ta'ala. Fi amanillah iku ing dalem perlindungane Allah Subhanahu wa taala. Fi iku menjadi khobarnya lafadz kana. Kana itu termasuk adalah ismu kana wa akhwatuha. Tarfa'ul isma wa tansibun khobar. Merofakkan daripada kalimat isim dan menasubkan daripada kalimat khobar. Itu amalnya kana. Kali ini adalah apa? Innallaha tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Kebalikan daripada kana. Ya Ali. Man utawi sapane wong. Man itu adalah termasuk istifham. Isim istifhamiyah. Barang siapa mengharapkan daripada pemahaman kata tanya. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah kata tanya. Kalau qaidun nahwinya adalah isim istifham. Man utawi sapane wong qara'a iku maca sapa man utawi sapane wong qara'a iku maca sapa man surat al-hasyr ing surat alam nasyrah. Surat al-hasyri ing surat alam nasyrah. Kula lailatin ing dalam saben wengi. Kula lailatin ing dalam saben wengi. Kafa mongko nyukupi sinten Allah. Maaf, kafanya di sini bukan berarti makna nyukupi, tapi kafa artinya nopo? Jaga boleh di sini. Artinya jaga. Kafa mongko jaga. Syarat dunya ing keblesakane dunya. Syarat dunya ing keblesakane dunya wal akhirati lan akhirat. Ya Ali. Manutawi sapane wong qara'a iku maca sapa man. Ya Ali, manutawi sapane wong qara'a iku lamun maca sapa man. Surat al-Baqarah ing surat Baqarah. Surat al-Baqarah ing surat Baqarah. Lailatul Jumat ing dalem wengine dina Jumat. Maksudnya malam Jumat bisa, hari Jumatnya berarti malam Sabtu bisa. Lailatul Jumat ing dalem wengine dina Jumat. Tola'a mongko muncul atau apa jenenge? Nampak. Boleh.
Tola'a mongko nampak lahu kadwe man apa nuru ma baina sama isabi'ah cahaya ing dalam antarane langit kang pitu. Nuru ma baina sama isabi'ah cahaya ing dalam antarane langit kang pitu ila tahtal ardina ing dalam ngisor-ngisore piro-piro bumi waman utawi sapane wong qara iku lamun maca sapa man surat Tuhan ing surat Tuhan wa surat al-mulk lan surat al-mulk wa surat al-mulk lan surat mulk lailatul jumat ing dalam pengine dina Jumat ghafara monggo paring ngapura Allah sinten Allah dunubahu ing dosane man wa kafalan jaga sinten Allah fitnatul qabri saking fitnah kubur wa man utawi sapane wong qara iku lamun maca sapa man inda madji'ihi dalam nalikane turu miringe man akhiru ayatil kahfi ing akhire ayate kahfi Dunia mongko den bangun lahu kadwe man menoren saking cahaya menrosi saking sirayatun daseman siraiman ila kabihi tumeka maring kiyongan loro sikil boleh ila kabihi tumeka maring kiyongane man wa man utawi sapane wong qara iku lamun maca sapa man surat at-tariq
ing surat At-Tariq. Surat At-Tariq ing surat Tariq. Inda marqadihi ing dalam nalikane arep turu sapa man. Ing dalam nalikane arep turu sapa man. Kutiba mongko den catet Kutiba mengkotin satu telah ukatu iman ada nujumis samai opo bilangane piro-piro lintangi langit. Ada nujumis samai opo bilangane piro-piro bintange langit. Hasanatin ing pira-pira kebagusan. Hasanatin apane kebagusan lho. Hasanatin apane kebagusan. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan daripada tanda-tanda orang-orang yang baik termasuknya adalah di sini menjelaskan tentang walid taqi talahu alamat. Orang itu bisa dikatakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu 3 tanda yang dimiliki olehnya. Yang pertama adalah yattaqil kidbah. Orang itu takut untuk berbuat bohong. Sehingga apa? Kalau orang sudah banyak berbohong, orang sudah banyak mengingkari daripada hal-hal yang sudah menjadi ketetapannya, terus kemudian dia berbohong, ini berarti tidak bisa dikatakan orang tersebut adalah orang yang bertakwa. Sehingga apa? Orang-orang apa namanya? Orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah ini tidak terlalu banyak mengumbar janji. Sehingga apa? Selalu berhati-hati di dalam berkata, selalu berhati-hati di dalam bertindak, yang sekiranya tidak merepotkan dia, baik itu di dalam membebani perkataannya, sehingga banyak sekali janji-janji manis yang diberikan kepada orang lain. Ini menghindari hal itu. Wal khabatha, terus kemudian apa? Ya, menghindari perkataan yang jelek. Takut dari berkata yang tidak bagus. Terus kemudian wajalis syarri, tidak seling untuk bergerombol duduk dengan orang-orang yang tidak jelas. Ya. Orang-orang yang bertakwa ini tentunya memilih lebih baik duduk dengan orang-orang yang punya masa depan baik. Ya, baik itu di dalam agamanya, baik itu di dalam di dalam ilmu pengetahuan yang lainnya. Ini mereka selalu duduk. Tidak sering duduk dengan orang-orang yang ya ibaratnya apa? Tidak baik. Nah ini. Ya boleh sekedar duduk, ya namanya bermasyarakat, namanya berteman, silakan. Ya, tetapi tidak sering. Ya, tidak sering duduk dalam hal-hal yang demikian, yang nanti akan mengajak hal-hal yang negatif. Ini harus kita hindari. Nah ini orang yang bertakwa itu menjauhi daripada hal-hal yang tersebut. Karena apa? Karena orang yang sudah sering duduk dengan orang-orang yang ibaratnya apa? Tidak jelas akan apa ibaratnya ilmu pengetahuannya, baik ilmu pengetahuan agama dan juga ilmu pengetahuan umum. Ini nanti mengajak timbulnya adalah hal-hal yang negatif. Ini yang kita kadang tidak inginkan. Pastinya seperti itu. Lambat laun pasti seperti itu. Pasti akan mengajak hal-hal yang negatif. Meskipun itu tidak mungkin, tapi pastinya akan terjadi. Sehingga apa? Sehingga kalaupun itu adalah merupakan salah satu
relasi teman kita, sahabat kita, ya, kita duduk bersama mereka, ya, ibaratnya ngobrol, terus kemudian tukar pikiran dan sebagainya, silahkan, ya, silahkan saja. Akan tetapi jangan sampai berlarut-larut meninggalkan hak kewajiban kita kepada keluarga. Karena apa? Salah satu tanda, ya, tanda daripada nanti akhir zaman, ya, kalau sudah sangat dekat dengan hari akhir, ini apa? Termasuknya apa? Pemuda-pemuda, seorang pemuda baik laki-laki maupun perempuan itu jarang sekali untuk berkumpul dengan keluarga. Tidak sekali-kali mau ngobrol dengan orang tua, gendur rasa atau mungkin curhat, saling menasihati, mendengarkan nasihat orang tua. Ini sudah mungkin tidak ada lagi. Sehingga apa? Jauh yang namanya dari orang tua. Dia lebih asik duduk dengan teman-temannya, duduk di kafe. Sekarang kan sudah marak ya. Ya sudah, ya mungkin sudah terjadi di antara kita. Kita lebih duduk asik dengan orang lain, ya, lebih akrab duduk dengan orang lain. Baik itu di kafe, di tempat-tempat umum, di tempat duduk-duduk yang lain, akrab. Tetapi ketika kita duduk di rumah sendiri seakan-akan bosen lah, ya. Orang tua kita sendiri mungkin sudah tidak memperhatikan dan sebagainya. Ini harus kita hindari. Nah, dengan adanya wabah corona seperti ini sebenarnya ada hikmah di balik itu. Mari kita untuk bersama keluarga, ya, berkumpul bersama keluarga untuk saling berbagi. Yang orang tua untuk memberikan nasihat yang terbaik, ya, ibunya juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada anaknya. Ini adalah merupakan momen yang terbaik daripada adanya virus corona, sehingga apa? Segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu tentunya ada hikmahnya. Ya. Wa ma khalaqtu, ya, apa yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang batil. Tidak ada yang batil, tidak ada yang rusak, semuanya bermanfaat. Sehingga apa? Bahkan justru yang namanya virus corona ini, ya, juga ada manfaatnya. Mempersatukan kembali, mempereratkan kembali yang namanya bersama keluarga di rumah. Sehingga itu adalah merupakan, ya, supaya agar kita, ya, tidak usah terlalu sering duduk bersama teman-teman, apalagi teman-teman yang tentunya kurang baik, dalam artian mengajak hal-hal yang negatif. Ini untuk menghindari. Wa yad'u syatrul halali mukhafatan an yaqa fil haram. Ini kemudian apa? Pastinya teman-teman kadang ada yang mengajak daripada apa? Hal-hal yang negatif itu tentunya pasti ada. Sebagian ada. Wa yad'u syatrul halali. Dia orang yang bertakwa itu apa? Selalu berdoa kepada Allah agar apa? Diberikan hal-hal yang halal, diberikan makanan yang halal, rizki yang halal. Karena apa? Khawatir dia itu akan terjerumus dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali, lisidqi salasu alamatin. Wahai Ali, bahwasanya orang yang jujur, orang yang jujur itu ada 3 tanda, ada 3 alamat. Ya, tanda-tandanya orang yang jujur itu ada 3. Yang pertama, kitmanul ibadah. Dia selalu merahasiakan ibadahnya. Ya, ibadahnya selalu dirahasiakan. Ya, kecuali sholat jamaah. Ya, sholat jamaah dia rajin, sholat jamaah dia qiyam. Ini ya karena anjuran untuk berjamaah, karena nampak daripada orang-orang. Kecuali sholat jamaah kemudian, ya, terus update dan sebagainya, ini terlalu berlebihan. Kitmanul ibadah, makanya karena ibadah yang khusus antara hubungannya manusia dengan Allah ya adalah puasa di bulan Ramadan. Berbeda dengan ibadah yang lain. Ini masih bisa nampak oleh orang lain. Jamaah, ya, termasuknya sedekah, zakat dan lain sebagainya, haji apalagi, ini nampak, ya, kelihatan satu desa mungkin. Bahkan bawa rombongan beberapa bis, ini merupakan sudah ya tradisi kita. Ya,
tradisi kita bahwasanya si fulan ini berangkat haji. Berbeda dengan ibadah puasa, meskipun bareng-bareng sahur, meskipun bareng-bareng berbuka, ya, tetapi kita tidak tahu mana yang buka duluan, mana yang masih puasa. Ini Allah SWT yang tahu persis. Ini makanya di sini apa? Orang yang jujur itu adalah merahasiakan akan ibadahnya. Wakit manusodakoti, wakit manusodakoti, selalu merahasiakan bersedekah. Ini kan dianjurkannya seperti itu. Dianjurkannya adalah kitmanus sodako, agar merahasiakan sodako. Tetapi sekarang sodako kan berbagai macam, dari mana sumbernya itu kan seperti itu. Ada yang dari A, ada yang dari B, ada yang dari hamba Allah. Ini apa? Sodako ini dalam artian apa? Agar mereka percaya, agar mereka yakin, sehingga apa? Kita upload, ya. Sehingga kita berikan pernyataan bahwasanya ini sampai, sodako Anda ini sampai, sodako Anda, sodako donatur uang. Terus kemudian apa? Kemudian dengan tujuan untuk diberikan Al-Quran, dengan ditujukan untuk diberikan, ya, peralatan sholat dan sebagainya untuk perlengkapan di masjid atau musola. Ya. Ini apa? Dinyatakan bahwasanya ada yang dinamakan hamba Allah, ada yang dinamakan sertakan namanya, ada. Ini apa? Karena ya mungkin satu, nah, untuk memperjelas daripada manfaat daripada harta tersebut yang disedekahkan. Tidak apa-apa. Alangkah lebih baiknya memang ya, dari hamba Allah, ya, dari hamba Allah dan sebagainya. Ini boleh. Yang namanya tidak disebutkan. Ini namanya kitmanus sodaqah, merahasiakan sedekah. Terus kemudian wakitmanul musibah. Orang yang jujur itu tanda-tandanya adalah selalu merahasiakan musibah. Ketika dia mendapatkan musibah, dia tidak upload, dia tidak bikin status dan sebagainya. Tapi kan banyak kan sekarang ya kena musibah, dapat rezeki, terus kemudian apa, sodako, semuanya di upload, ya, semuanya dipamerkan. Nah, ya mungkin niat mereka ya mungkin ada yang baik, ada yang ibaratnya justru ya macam-macam. Ya, sekarang itu macam-macam. Karena apa? Kita tidak sadar bahwasanya Facebook itu adalah buatan orang Yahudi, tetapi kita juga menggunakan aplikasi tersebut untuk berdakwah, ya. Makanya kita dengan orang-orang non muslim, orang-orang kafir pun ibaratnya tidak terlalu, ya, tidak usah lah ibaratnya ekstrim ataupun bagaimana, yang sekiranya mereka memerangi, benar-benar memerangi, ya kita perangi. Tapi kalaupun ada manfaatnya, ya kita ambil manfaatnya. Seperti ini, karya mereka ini adalah orang-orang Yahudi, Facebook, Instagram. Ini karya orang-orang Yahudi. Tetapi nyatanya kita orang Islam berdakwah yang melalui Facebook, yang melalui YouTube dan sebagainya. Nah ini sehingga ya udah kita ambil manfaatnya. Kalaupun bermanfaat kita ambil, ya, untuk kemaslahatan bersama. Nah ini makanya wakit manul musibah, selalu merahasiakan akan musibah yang menimpa pada dirinya, ya, menimpa pada dirinya. Apa itu? Ya kecelakaan, sedikit kecelakaan, ataupun mungkin bisnisnya sedang down, atau mungkin ya, apa keluarganya ada yang sedang ini, ya, tidak terlalu memblow up, tidak terlalu mengeluarkan unek-unek, ya, yang sekiranya itu seperti itu, yang tidak berlebihan. Terus kemudian Kanjeng Nabi juga berwasiat kepada Sayyidina Ali, walil abidi salatu alamatin. Orang yang ahli ibadah itu ada 3 tanda. Yang pertama adalah yumkitu nafsahu wa yuhasibuha wa yutilul qiyama baina yadayillahi ta'ala. Yaitu selalu apa? Yumkitu nafsahu. Nafsunya untuk selalu dijaga. Ya, nafsunya untuk selalu
dijaga, ya, dikekang. Wa yuhasibuha, dia selalu introspeksi terhadap dirinya sendiri, tidak terlalu banyak menilai orang lain, tetapi selalu introspeksi diri. Wa yutilul qiyam, ya, selalu jaga malam dalam artian ya ibadah di malam hari, ya, memperpanjang ibadahnya di malam hari. Baina yadayillahi ta'ala, ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah merupakan sesuatu yang berat bagi kita semuanya, ya, apalagi zaman teknologi canggih yang sudah merasuki kepada kita semuanya, sehingga amalia-amalia ibadah kita, ya, ini kalau tidak sangat kuat untuk melakukannya ya sudah. Ini makanya kita bersama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan iman dan Islam, ya, diberikan kekuatan istiqomah dalam menghadapi zaman era teknologi canggih yang sudah merebak kepada generasi penerus selanjutnya, termasuk kita semuanya. Nah, ini makanya kita, ya, sudah sangat berat sekali untuk menghadapi yang namanya HP itu sendiri. Untuk mengalahkan HP saja sendiri sudah sangat berat, ya, ini belum dengan dengan teknologi canggih yang lain dan kesibukan-kesibukan yang lain. Ini makanya kita selalu berdoa kepada Allah diberikan, ya, kekuatan dengan membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Untuk selanjutnya besok insyaallah akan diteruskan kembali, ya, keterangan-keterangan yang belum kami berikan keterangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.